of millennial is dead itu kuncinya ya mungkin lebih ke diri kita sendiri ya, benar nggak? Betul. Kalau aku bisa bilang ya, otak encer aja nggak cukup. Oke, jumpa di episode pertama Pintership bersama saya Jack dan Saya Miss Rosi. Nah, mau bahas apa nih di episode pertama ini, Miss? Nah, episode pertama, like we've said before, satu episode ini topik yang hangat nowadays, lagi banyak diperbincangkan, lagi jadi pergunjingan juga di antara para pebisnis juga. Dan hari ini kita sudah pilihin satu tema, satu topik yang kita sepakat bakal boom banget, yaitu judulnya Millennial is Dead. Wah, dari judulnya aja udah terdengar kayak bernada ancaman. Iya. Apakah ini mengancam? Nah. Atau apakah ini suatu warning? Oke. Atau apa ini? Gimana, Cek? Coba. Nggak tahu. Kita akan bahas lebih lanjut. Iya. Jadi sebenarnya memang sengaja. Kayak kita kasih judulnya memang berbau-bau clickbait ya, supaya orang itu penasaran mau dengerin podcast kita. Ya. Tapi enggak kok. Nggak cuma clickbait. Memang benar. Kita mau bahas ini. Kita pilih topik ini karena memang zaman sekarang itu kan orang banyak bahas tentang keyword milenial ini kan, tapi kenapa kok is dead? Nah, ini bukan mau menyudutkan kaum milenial, karena sebenarnya kita sendiri juga ya masih termasuk milenial mungkin ya, kecuali Miss Rosi kayaknya ya. Kayaknya saya juga masih masuk milenial. Oh gitu ya, oke. Coba milenial itu dari tahun berapa sampai tahun berapa sih? Milenial itu dari kelahiran ini, pokoknya dari 80-an. Sampai ada. Kalau nggak salah itu pokoknya sekitar tahun 2000-an ya kalau nggak salah ya. Nanti coba kita cek juga milenial. Masih ya ternyata Miss ya. Oke. Walaupun milenial yang ujung-ujung gitu ya. Benar. Nah, kenapa kok is dead? Zaman sekarang milenial itu gimana ya? Kan milenial itu dikenal sebagai generasi yang paling kritis, paling pintar, dan juga secara demokrasi paling banyak di dunia ini. Negara kita Indonesia juga banyak banget penduduknya yang usianya itu masih milenial. Nah, akhirnya sekarang ini karena di perkembangan teknologi, di era sosial media, itu memang didominasi sama generasi milenial. Nah, saking cepatnya mereka belajar sampai ada sebuah generasi gap antara milenial dengan generasi yang sebelum mereka atau yang sesudah mereka. Tapi yang paling disorot tuh yang sebelum mereka, jadi generasi yang zaman old kalau mereka bilang ya. Ya kalau kita bilang biasanya. Nah, itu yang terjadi sih background-nya. Tapi kalau itu sebenarnya topik itu udah lumayan basi kalau kita bahas sekarang. Karena itu terjadi 2-3 tahun yang lalu. Nah, 2020, dekade yang baru, ini sebenarnya ada sebuah fenomena baru lagi nih. Bahwa generasi milenial itu nggak se-hype 2-3 tahun yang lalu. Karena ada berikutnya dari generasi Z. Lalu ada generasi Alpha. Nah, terus posisi generasi milenial di awal tahun 2020 ini, di dekade yang baru ini seperti apa gitu? Dari Miss Rosi gimana pandangannya? Tentang milenial ya sekarang ya. Aku mungkin coba kritisin dari sudut pandangku sebagai business owner dan aku juga sebagai dosen, yang mana aku juga punya murid-murid kelahiran dari tahun 95 ke atas sampai 2000-an. Iya. Gitu. Jadi generasi milenial ini memang generasi yang spesial. Karena kalau seumuran kita nih, Jack, kita ini lahir di kala zaman teknologi itu kita belum terpapar teknologi. Bayangin. Masih analog gitu ya? Masih. Iya, when was the first time kamu punya HP? Coba. Oke. SMP. Aku punya HP SMP kan. SMP ya? Sementara anak-anak zaman sekarang ini yang generasi sudah setelah milenial, mereka born in the technology era udahan. Iya. Jadi aku pernah baca kita ini spesial karena kita terutama yang lahir tahun 80-90-an ini lahir itu eranya YouTube belum terlalu populer. Ya kan? Instagram aja baru beberapa tahun belakangan ini ya, 5-6 tahun kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi kita punya satu ability untuk bisa berada di dua era ini. Betul. Gitu. Nah, jadi istilahnya kita kalau mempertimbangkan sesuatu tuh lebih balance gitu ya antara yang sebelum dan sebelumnya. Oke. Nah, ini kita ngomong yang bagus-bagus dulu deh tentang milenial ya. Terus tapi nowadays teknologi ini juga kadang kalau nggak bisa kita manage dengan baik, orang-orang bisa kecanduan sama internet. Ya, yang tadi yang Jack bilang ya. Nah, terus karena milenial ini
adaptable banget, jadi dia Mm-mm. sangat bisa beradaptasi. Menurut aku pribadi, mereka juga mudah berpaling ke lain hati. Jadi loyalitasnya tuh Betul. rendah. Nah, itu dia tuh. Gitu. Mulai ketemu ya, maksudnya celah-celah di antara hal-hal Jadi yang baik ini plusnya ternyata apa? ada. Betul. Mm-mm. Bener. Ada minusnya apa? It always comes with two sides. Mm-mm. Iya. Gitu. Tapi yang ketiga, kalau aku boleh mention, mereka itu kerjanya cepat, terus kerjanya juga cerdas. Jadi smart gitu loh. Mm-mm. Tapi, pasti ada tapinya nih. Nah, tapi mereka kadang karena kepengen cepat, mereka kadang minta sesuatu itu instan. Nah, itu dia. Gitu. Benar. Benar banget. Nah, sebenarnya Heeh. kenapa kita bahas ini? Karena ada satu keyword lagi, yaitu sustainability. Jadi, Oke. eh, kita dalam kehidupan ini kan pastinya berjalan terus ya. Maksudnya, kita nggak mungkin hidup untuk satu hari aja atau satu bulan aja. Yang pasti kita hidup itu untuk bertahun-tahun ke depan. Nah, Mm-mm. sebenarnya milenial itu mereka salah satu yang mereka anut itu adalah YOLO ya, you only live Yeah. once. Kita nikmati aja. Sekarang ini kita harus sukses supaya kita bisa menikmati kesuksesan kita, kita bisa mengejar mimpi-mimpi kita. Itu kan seolah-olah memang baik memang. Tapi kadang-kadang uh, millennials itu juga bisa lupa gitu loh bahwa untuk mengejar mimpi, untuk benar-benar menikmati kesuksesan itu tuh ada sebuah proses yang harus dijalani, ada sebuah waktu yang harus perlu dilewati dan kadang-kadang yaitu tadi seperti Miss Rosi bilang gampang mutung kalau orang Jawa bilang tuh gampang mutung. Mm-mm. Jadi kalau misalnya coba ini nggak sampai benar-benar sukses atau apa, yaudah aku coba yang lain, yaudah karena memang pilihannya juga banyak. Nah, Yes. itu yang kalau dari aku itu ya yang pertama. Yang kedua itu kita ngomong tentang karakter. Nah, karena serba cepat juga seperti yang Miss Rosi singgung, kadang-kadang kita mintanya instan. Dan padahal kalau karakter itu nggak bisa dibentuk dalam satu malam, ya nggak sih? Bener banget. Hmm. Nah, Miss Rosi ini kan pakar leadership. Wah, Bu, istilahnya banyak baca Wah, buku leadership lah cie. ya. Mm-mm, Banyak mm-mm, buka. mm-mm. Nah, itu maksudnya kalau karakter tuh setahu saya itu memang harus dibentuk dari habit ya kalau nggak salah ya. Benar-benar. Ada Nah, beberapa kualitas yang memang we born with that. Misalnya public speaking. Ada memang oke. beberapa orang yang lahir dia punya gift mudah atau apa ya luas untuk bicara di depan umum. Tapi Oke. bagi sebagian besar orang kemampuan public speaking ini bisa jadi they have to learn gitu loh. Jadi karakter leadership ini aku percaya some people are born with some character, tapi sebagian besar need time to learn untuk catch up dia punya kualitas itu. Tapi aku percaya memang kalaupun kita born with that gitu, tetap kita harus asah, tetap kita harus jadi into habit. Kalau enggak ya kita nggak menghidupi itu sama aja itu nggak jadi karakter diri kita. Kalau menurutku sih itu Iya, gitu. betul-betul. Jadi istilahnya memang intinya adalah perlu waktu ya untuk membentuk karakter yang baik lewat Benar, dan perlu kebiasaan. usaha. Perlu usaha Waktu juga. aja perlu Mm-mm. usaha. Karena Betul-betul. habit itu kan kalau kita baca di buku baru bisa jadi habit kalau kita melakukan tiap hari selama 21 hari katanya gitu. Betul-betul. Ya kan? Nah, Dan dan itu perlu karakter usaha. ya, dan karakter yang baik ini juga yang akan buat kita tuh kalau misalnya menjalani kesuksesan atau menjalani mimpi kita tuh bisa lebih sustainable, bisa lebih tahan lama. Jadi nggak cuma sukses yang meroket dalam satu malam, habis itu besoknya ya udah nggak tahu mau ngapain atau bahkan Benar. malah turun dan akhirnya tergeletak seperti itu ya. Mm-mm, Oke, oke. mm-mm. Nah, kalau ngomong tentang karakter itu juga kita ngomong tentang networking. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa kita di dunia ini nggak cuma semuanya isinya generasi milenial. Kita harus ingat Mm-mm. juga bahwa ada juga generasi-generasi yang lainnya kan. Dan dalam bekerja, berkarya, atau dalam sekolah, belajar, itu pasti kita akan bertemu dengan mereka, berinteraksi dengan mereka. Nah, kalau karakter kita ini nggak benar-benar inklusif, maksudnya eksklusif, oh aku maunya ngumpulnya sama milenial aja, nggak mau ngumpul sama orang yang generasi baby boomers atau generasi old, karena mereka tuh gaptek, mereka itu norak, mereka itu alay, misalnya kayak gitu. Jadi itu nggak bisa juga kan, Miss ya? Soalnya kan kita bekerja, kita belajar kan pasti ketemu sama orang-orang itu juga ya. Benar, kalau menurutku nomor satu itu untuk menjembatani ini mesti open minded ya, mesti open Mm-mm. mind gitu. Karena kalau kita eksklusif, memang sebenarnya manusia itu tend to bergaul sama orang-orang yang serupa mirip yang bikin dia nyaman. Tapi Mm-mm. dalam bisnis kan kita memang nggak harus bergaul dengan banyak orang, network itu penting banget. Dan terkadang
opportunity itu nggak datang dari circle yang setiap hari kita temuin. Terkadang Betul, loh ya. betul, Terkadang betul. memang iya gitu. Jadi kita memang harus mau open mind, ketemu orang baru, ngobrol, cari tahu, Iya, anything yang berhubungan dengan network itu kita mesti jalin, kita iya, mesti bina. Bahkan ya kalau aku baca beberapa success story-nya orang-orang itu, misalnya dia punya bisnis startup atau CEO terkenal, dalam 1 tahun mereka tuh bisa targetin loh, mereka ketemu berapa puluh orang baru. Dan wow, ketemunya ini nggak hanya cuma sekedar salaman, hi bye, nggak. Jadi kenal itu mereka punya standar sendiri. Means mereka bertukar bisnis card, lalu mereka 1 kali makan siang atau lunch meeting, Mm, atau dinner atau ketemu di party, itu minimal 1 kali. Aku pernah baca salah satu CEO terkenal itu. Kenapa harus ketemu dulu 1 kali? Karena kalau kita cuma kenalan, itu lupanya itu hampir 85%. oke. Jadi kalau kita ketemu, follow up, ngobrol, anything lah, itu untuk ngingat itu lebih tinggi daripada sekedar pertemuan pertama lalu oke ya, bye gitu. Wow, wow, iya, iya. Ini aku juga belajar sih. Memang ternyata harus ada hitung-hitungannya gitu ya. Harus Karena, ditarget. Kalau enggak, kadang untuk beberapa orang yang introvert, iya, mereka nggak perlu kan ketemu orang alas, nggak apa-apa lah, ntar kalau aku butuh juga aku kontak iya, atau iya. anything gitu. Jadi harus diagendakan sih, perlu usaha. Wow, aku kebantu banget soalnya memang dalam pekerjaanku ini juga kan ketemu sama banyak orang. Dan tambah lama Mm-mm. kan kenalan tambah banyak. Itu kadang-kadang aku memang suka lupa sama terutama namanya. Pernah satu kali sempat ketuker ya antara Edwin dan Erwin. Nah, itu cukup mengganggu Hmm. buat pastinya buat dia ya. Tapi mungkin ya itu juga karena aku jarang ketemu. Coba kalau aku ketemu, jalin hubungan, pastinya kan ya bisa lebih inget ya. Kayak gitu. Oke, oke. Thank you Miss Rosi untuk insight-nya ini ya tentang Sure, apa sure. ya networking gitu ya. Networking. Ya, jadi memang milenial ini perlu karena harus keluar dari zona nyaman itu. Jadi nggak boleh hanya mikirin diri sendiri, apa yang dia suka aja yang dia lakukan atau kumpul sama orang-orang yang dia merasa nikmat untuk berinteraksi ya, tapi juga harus keluar dari zona nyaman karena milenial juga pastinya kan bakal menikah, bakal punya pekerjaan, bakal punya tanggung jawab. Ya pastinya harus ya bisa beradaptasi lagi kan dengan generasi yang sebelum mereka ya dalam hal bekerja. Itu sih memang Mm-mm. yang harus menjadi PR buat para milenial yang mungkin dengar podcast ini bahwa kita nggak hidup sendiri. Kita ini punya juga bisa ketemu sama orang-orang yang lebih tua dari kita, bahkan lebih muda. Nah, untuk yang lebih muda, aku akan ajak Miss Rosi untuk kita gali lebih dalam nanti. Tapi aku masih mau bahas nih yang lebih tua ini. Jadi gini, dari penjelasan Miss Rosi tadi, aku tuh menangkap bahwa setiap generasi itu punya kelebihan dan kekurangan. Ini kita bandingin dulu yang milenial sama yang baby boomers atau yang di atasnya baby boomers ya. Mm-mm. Jadi milenial punya kelebihan yang tadi udah kita sebut. Mereka terekspos dengan teknologi. Milenial itu pintar, gercep, ya kan? Mm-mm. Mm-mm. Mudah beradaptasi. Sementara Bisa kalau multitasking. betul bisa multitasking. Mm-mm. Dengar-dengar Mm. multitasking nggak selalu baik loh. Ada penelitian kalau multitasking itu bisa bikin otak kita jadi menurun kinerjanya. Oh really? Tapi Iya, nanti kayaknya kita nanti kita bahas ya. Tapi kayaknya perlu kalau di gitu episode yang lain. tuntutan untuk multitasking itu sangat tinggi. Iya, iya. Aku kenal tuh ada satu narasumber nanti yang memang dia specialize di apa namanya kinerja otak, gimana cara mengetahui eh, cara kerja otak bekerja tuh pokoknya adalah nanti kita bisa undang dia di salah satu episode kita karena di Sih. Pintership ini juga kita bakal undang beberapa narasumber juga untuk kita bisa belajar juga dari dia dan yang para pendengar kita juga bisa belajar gitu. Oke, Oke. balik lagi ke yang tadi itu. Jadi kelebihan dan kekurangan. Nah, milenial punya kelebihannya. Nah, sekarang adalah generasi baby boomers atau generasi old gitu ya. Nah, mereka sebenarnya juga punya kelebihan. Ya pastinya punya lah. Ya, tapi seringkali mereka tuh dipandang gaptek. Mereka dipandang sebagai orang yang konservatif. Orang yang kekeh, nggak mau berubah, orang yang jadul seperti itu ya. Itu yang Mm-mm. mindset atau perspektif yang selama ini kita tuh para milenial tuh lihat dari generasi yang lebih tua gitu loh. Padahal kalau kita mau gali lebih dalam dan kita mau perhatikan, mereka itu sudah melewati tanda kutip jalan hidup yang sedang dialami milenial, ya kan? Mereka juga Mm-mm. pernah nih
mereka pernah muda, walaupun memang hidup di zaman yang berbeda. Nah, oleh karena itu, aku menilai bahwa generasi yang baby boomer atau generasi old ini mereka tuh punya banyak pengalaman sebenarnya yang bisa Mm-mm. mereka tuh bagi. Mereka pastinya lebih mapan juga secara keuangan dan pastinya ya pola pikir mereka, cara mereka mengambil keputusan itu pastinya lebih bijaksana daripada milenial yang serba wah berusaha-berusu ya harus ngambil ini itu dan lain sebagainya. Nah, kelebihan dan kekurangan ini sebenarnya tuh bisa dikolaborasikan loh, Miss. Wow, oke. Gitu. Iya, contoh misalnya. Oke, katakanlah misalnya generasi baby boomers ini kurang dalam teknologi. Nah, mereka sebenarnya bisa untuk bertanya atau meminta para milenial ini mengajarkan pada mereka bagaimana sih cara pakai teknologi, terutama sosial media atau platform-platform chat ataupun e-commerce itu dipakai dengan lebih efektif, memakai dengan lebih maksudnya lebih maksimal atau dipakai lebih nyaman. Kenapa saya bilang nyaman? Karena pasti dong Miss Rossi punya grup WA, bener nggak? Mm-mm, Grup benar. WA itu ada grup WA yang grup WA family, bener nggak? Oh iya, Kalau family itu kan pasti berbagai generasi campur ini ya, campur aduk di sana semua kan ya. benar, benar, benar. Nah, Dari pernah nggak angkatan ada, dua generasi iya atas sampai betul. generasi bawah kita. Nah, pernah nggak dapat ini apa gambar-gambar yang apa namanya Good bunga-bunga good morning, bunga-bunga. morning yang muncul tiap Aduh, pagi atau misalnya bener. video-video yang bisa kalau kita download tuh bisa memenuhi memori HP kita padahal Yes, itu videonya spam juga. nggak sih? Nah, kayak gitu. Jadi itu kenapa mereka melakukan karena mereka juga belum tahu kalau itu mengganggu orang atau bahkan nggak dilihat orang juga atau mungkin orang-orang yang muda-muda tuh kurang suka terhadap hal gitu. Padahal di dalam internet itu banyak banget konten-konten yang lebih bagus, yang gambarnya lebih high res, yang mungkin bahkan beritanya itu bukan hoax tapi berita yang terpercaya. Tapi mereka nggak tahu cara pakainya, jadi akhirnya mereka dapat apa, mereka happy, mereka merasa itu perlu, mereka langsung share. Nah, itu loh maksudnya yang jadi masalah akhirnya generasi milenial memandang mereka, aduh, kok alay banget sih, kok males banget sih, ini mereka kok kirim-kirim gini, tapi nggak ngelakuin apa-apa juga. Nah, sementara yang tua juga nggak mau tanya, mungkin karena ego masing-masing generasi ini kayak menghalangi untuk kita tuh bisa kayak sama-sama berkembang gitu loh. Padahal semuanya itu tuh bisa dipecahkan ketika ada kolaborasi antara dua generasi ini. Gitu. Menurutku seperti itu sih, Miss. Gimana menurut Iya, Miss iya, Rosi? iya. Kalau di dunia kerja, beberapa family business, kan ada yang satu family business yang aku tahu itu sudah sampai 2 sampai 3 generasi ya. Dan Ya, generasi baby boomers ini masih menjabat sebagai salah satu pimpinan. oke. Yang mana generasi milenial ini mulai masuk, mulai menduduki posisi penting karena mereka kan udah mulai lulus kuliah nih, Mm, kembali dari luar negeri, studi, udah balik. Nah, ada beberapa kasus di mana kalau om atau ayah mereka itu duduk di pucuk pimpinan, lalu mereka itu ya second layer-nya gitu, kalau mereka bisa bekerja sama dengan baik, itu benar banget. Jadi generasi baby boomers atau generasi ayah ibu kita ini, mm, dengan generasi milenial, kalau bisa tahu working scope yang benar, tahu partnya masing-masing, sesuai dengan karakter dan keahlian masing-masing, itu bisa banget bersinergi. Misalnya ya, kalau kita ngomong tentang digital marketing, tentang teknologi, bikin website yang engage banget sama customer. Nah, ya, ini biasanya dilakukan oleh generasi milenial karena mereka lebih paham tentang ini. Apalagi kalau customernya atau target marketnya itu juga generasi milenial. oke. Tapi generasi baby boomer ini harus dengan legowo memang membiarkan si generasi milenial ini mengatur Oke. sesuai dengan ekspertisnya dia. Betul, memberikan Gitu. trust ya, memberikan Memberikan trust. kepercayaan. Nah, itu Benar. yang akhirnya kadang-kadang itu karena trustnya belum ada, akhirnya tetap kayak mereka intervensi dan akhirnya juga Nah, project akhirnya itu nggak nggak bagus, iya nggak ketemu gitu loh. betul. Mm-mm. Terus akhirnya salah satu generasi pasti berpikir, ya wes urusan, ya silakan aja Mm-mm. diurus gitu. Aku nggak Ya. mau. If you think you know better, then go ahead gitu loh. Mm-mm, mm-mm. Tapi kalau bisa bersinergi dengan bagus, it's okay. Nah, sebaliknya juga kalau masalah misal efisiensi pabrik, ini kan Oke. dibutuhkan jam terbang, pengalaman yang bertahun-tahun, terus bagaimana menurunkan tingkat ini waste. Misalnya kita bicara produk mass production di pabrik itu ya, Oke. bagaimana menurunkan tingkat waste menjadi seminimal mungkin. Nah, ini kan dibutuhkan pengetahuan jam terbang dan apa ya, pengalaman yang apa ya, nah,
Ya Pengalaman harus nggak bisa ini, bohong ya gitu. betul-betul pengalamannya Lalu ya nggak nyemplung di sana betul. Mm. lama baru bisa tahu gitu loh, di mana yang harus diperbaiki. Nah, ini pasti kerjaannya yang baby boomer gitu loh. Nah, Kurang lebih pembagian kerja, kalau ada saling menghargai lingkup masing-masing, mau menghargai tanggung jawab masing-masing, aku rasa masih sangat bisa bekerja sama dengan baik para milenial dan baby boomers ini gitu loh. Tapi ternyata di banyak perusahaan juga justru memang yang sering crash itu kalangan baby boomers ini sama kalangan milenial ini, generasi milenial. Karena kalau mereka sama-sama atos nih, sama-sama ya keras, mereka nggak akan pernah ketemu di tengah. Karena itu bener yang tadi Jack bilang, generasi milenial pasti merasa, kamu ini kuno banget, pemikiranmu kayak gini nggak bisa diterapin di zaman now. Anak-anak milenial pasti bilang begitu. ya. Sementara generasi old pasti bilang, lu tahu apa? Aku Hmm, udah run pabrik ini udah 30-40 tahun, bahkan sebelum hmm, kamu lahir. Kok sekarang kamu datang tiba-tiba mau change everything with ya your way, mentang-mentang kamu lulusan luar negeri. Nah, kalau udah sama-sama punya pikiran kayak gitu, nggak mau ngalah, nggak mau duduk diam, nggak mau benar-benar membagi dan dengan bijaksana, aku rasa nggak akan pernah bisa bekerja sama dengan baik. betul betul Kayak betul. gitu. Nah terus sekarang solusinya nih, pasti aku yakin banyak pendengar ya dan juga di realita juga banyak sih kalau aku ketemu klien yang punya ada sebuah perusahaan yang ayah dan anaknya masih kerja bareng itu biasanya pernah nih Mm-mm. di depanku tuh pernah banget kayak jadi ya itu beneran seperti Miss Rosi bilang itu jadi kayak orang tuanya bilang kalau ini dulu pernah aku lakuin berhasil kok. Nah, sekarang pasti bisa, padahal zaman udah berubah. Tapi yang milenial Nah, bilang itu nggak bisa, ini karena gini 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 gini. Jadi dia cuma ngomong teorinya aja, tapi memang dia belum pernah merealisasikannya. Jadi makanya dia belum bisa dapat trust karena dia juga belum bisa merealisasikan. Orang tuanya mm-mm. belum lihat hasil nyatanya itu gitu loh. Nah, Benar. betul. Jadi Mm-mm. solusinya, kalau menurutku, memang dari dua sisi ini harus sama-sama mawas diri ya menurutku. Jadi Mm-mm. kalau dari sisi baby boomers atau generasi yang lebih senior, ya saya nggak bilang old lah ya, nanti tersinggung lagi. Jadi generasi senior gitu ya. Jadi Oke. istilahnya pertama mereka harus rendah hati menurut saya. Harus rendah hati dan memberikan kepercayaan kepada generasi milenial untuk berkarya dan bahkan memberikan mereka allowance atau space untuk berbuat salah dan belajar dari kesalahannya itu gitu. Jadi ketika itu diberikan generasi milenial bisa memiliki rasa aman atau memiliki sebuah space untuk berkarya lebih lagi karena dikasih kepercayaan itu. Yang kedua, ya rendah hati untuk mau belajar, mau tanya. Karena memang ya harus diakui dong, kalau mereka tidak menguasai teknologi seperti milenial kuasai. Oke lah, tanya lah. Atau istilahnya mau juga untuk keluar dari zona nyaman untuk belajar di Google, di YouTube. Itu kan banyak juga tutorial-tutorial yang bisa dipelajari. Itu yang dari baby boomers. Kalau dari milenial, menurutku solusinya adalah generasi milenial ini nggak boleh apa ya, nggak sabaran gitu loh. Maksudnya kalau menghadapi generasi baby boomers atau generasi yang senior harus lebih sabar untuk mendengar siapa tahu dari apa yang menjadi cerita mereka, sharing mereka, pengalaman mereka tuh generasi milenial tuh bisa dapat sesuatu yang akhirnya mereka bisa juga praktekkan loh di era sekarang. Jadi harus lebih sabar dan juga menurutku harus cerdik ya untuk menemukan celahnya di mana generasi baby boomers dan generasi senior ini celah di mana mereka tuh bisa dapatkan kepercayaan itu lewat apa? Contohnya lewat karakter yang baik, lewat tepat waktu atau lewat disiplin etos kerja. Tentunya kalau kita mau dapat kepercayaan kan kita harus memenangkan hatinya para senior itu dulu. Kita udah tunjukkan karya kita bisa presentasi dengan baik, kita bisa menjelaskan ke depannya seperti apa dengan jelas. Saya rasa mereka generasi yang lebih senior itu pasti bisa lebih menerima. Kalau aku sih gitu sih, Miss. Solusinya. Mm-mm. Setuju. Setuju sih. Mungkin kalau aku cuma nambahin sedikit aja. Kemarin aku sharing dengan salah satu owner family business. Kebetulan memang secara teori, memang benar kata Jack tadi, generasi senior ini mesti ngasih space untuk generasi milenial untuk bikin salah atau untuk belajar. Tapi terkadang, apa ya, kalau kita kasih space-nya itu kecil,
untuk berbuat salah ya, lingkupnya kecil. Misal kalau salah produksi sekian puluh juta. Wow, iya, Itu iya, iya. ya kan, itu milenial pasti akan merasa, oh dia nggak akan merasa impact itu besar gitu loh. Dia akan merasa tertampar kalau kesalahan itu tuh sudah apa ya, kasarnya sangat membahayakan perusahaan. Nah, tapi generasi baby boomers itu kan nggak mungkin ngasih space segitu gedenya untuk anak-anak ini untuk bikin kesalahan. Jadi Iya. ini jeritan hati kalangan milenial sih. Dia bilang, apa papaku walaupun ngasih aku space, aku tetap merasa nggak berkembang karena space yang dikasihkan ke aku menurut dia nggak cukup gitu loh. Nah, karena papanya juga merasa, ya gua nggak gila ya, perusahaan segini gede mau tak serahin ke anakku misalnya 20 atau 30%, kalau rugi ini langsung jatuh nggak bisa bangkit lagi. Nah, mungkin owner ini, teman saya sendiri ini ngasih beberapa saran yang mungkin bisa dilakukan, yang saran yang praktis dan apa ya, bisa diimplementasikan itu. Dia bilang gini, minta izin sama papa, kebetulan dia minta izin sama papanya untuk build his own team. Oke. Gitu. Jadi untuk nge-build tim sendiri, karena dia merasa kalau dia punya tim sendiri, dia akan punya power terhadap orang-orang ini. Kalau dia tiba-tiba masuk ke usahanya papanya yang sudah established, dia akan dianggap anak sultan yang cuman ya kamu anaknya papamu, kamu bisa apa? Gitu. Jadi Ya, menarik build ini. satu tim sendiri gitu. Lalu aku tanya, area mana yang mesti kamu cover, ya kan? Sekarang pertanyaannya gitu. Nah dia bilang gini, you can always start di area HR atau human resource. Nah aku tanya, kenapa kok area HR? Karena area HR ini kalau dia bicara lini usahanya tuh dia pabrik satu produk gitu ya, bukan makanan ini. Dia bilang dari setiap lini udah aku cek, kalau aku masukin itu akan mengacaukan apa ya, ekosistem usaha papaku sendiri. Oke. Nah, tapi dia mulai dari HR dulu, dia build his own team, dia benerin sistem ini kepegawaiannya dulu. Gitu. Jadi dari sistem perekrutan, sistem interview, aku bilang, loh kan gak ada hubungannya dengan lini usahamu. Loh, that's how you win your father's heart. Dia bilang gitu. Divisi HR ini kebetulan di pabriknya papaku ini salah satu divisi yang jadi anak tiri, gak pernah dilirik sama orang, gak ada orang yang mau di sini. So I choose that. Dia bilang, aku pilih divisi yang memang gak banyak spotlight di sana. Supaya kalau aku buat salah, aku belum berhasil menerapkan sesuatu, tidak mengganggu ekosistem keseluruhan. Dia bilang gitu. Jadi pilih usaha, ini case by case ya tapi ya. Yeah. Kebetulan di pabriknya dia, itu works-nya, dia bisa otak-atiknya tuh di divisi HR. Gitu. Jadi dia mulai beli software untuk remunerasi, untuk supaya payroll lebih mudah. Yeah. Gitu. Jadi kalau sudah ada prestasi, baru dia sampaikan ke papanya, ke top manajemen. Pak, sekarang kita payroll yang dulu memakan waktu misalnya 6 jam, karena karyawannya kan ratusan, 6 jam Pak, kita sistem transfer one by one, sekarang sudah bisa diselesaikan dalam 45 menit. Papanya kaget, loh kok bisa? Kamu pakai apa? Oh ternyata pakai ini, pakai ini. Nah, terus temanku ini juga bilang, kenapa dia otak-atiknya di divisi SR? Karena untuk mendapatkan approval dari papanya tuh dia lebih mudah. Karena papanya juga merasa, alah kalau ada apa-apa ya paling rugi beli software. Berapa duit sih? Gitu-gitu loh. Iya. Jadi pilih divisi yang ya least favorite. Tapi memang temanku bilang kita harus mau berkorban. Bagaimanapun yang ngalah itu harus generasi milenial. Dia bilang kuncinya gitu. Gitu ya. Yang ngalah harus generasi milenial. Gitu. Jadi kita mau dari satu titik ke titik seberang gitu ya. Kalau ngomong sama ayah sendiri, gak bisa langsung straight to the point. Sampai temanku ini sempat ngomong gini, aku kalau ngomong sama papaku gak mungkin didengerin. Terus ngomongnya gimana caranya? Aku harus lewat konsultan. Aku hire konsultan, aku bilang sama konsultannya, karena aku yang tahu kan keadaan dalam perusahaan, aku briefing konsultannya, aku discuss, akhirnya konsultan yang nyampein ke papa, dan papa biasanya most likely agree kalau yang ngomong orang lain. Dia bilang aku nggak tahu kenapa. Dia bilang itu gitu. ada teori psikologinya tuh kayak gitu-gitu. Gitu ya. Kenapa itu kok bisa gitu ya? Nanti deh bahas di episode lain deh kalau kayak gitu. Iya, banyak banget ini topiknya yang bisa di-explore ya. Nah, balik lagi ke yang tadi ya, milenial sama baby boomers itu kita mesti cari cara memang. Terkadang alangkah baiknya kalau milenial sudah punya cara, punya prestasi untuk membuktikan, punya tim sendiri untuk menyupport dia,
niscaya nanti generasi baby boomer ini akan lebih mudah untuk trust. Oh iya ya, HR sekarang udah lancar ya, udah bener. Tak kasih divisi apa lagi ya untuk dibenerin sama anakku ya. Tak Nah, kasih betul. kepercayaan apa lagi ya. Iya, iya, Gitu. iya. Tapi tim itu memang penting karena dia nggak bisa kerja sendirian. Betul, betul, betul. Gitu. Jadi build your own team, choose one division yang least favorite, yang resikonya nggak terlalu gede, tapi you have to make sure kamu punya prestasi di situ. Nah kalau divisi kecil aja yang least favorite aja kamu nggak bisa menangin, ya jangan harap papamu akan percayain the whole factory ke kamu, Nah, ya tuh. kan? Catat tuh apa yang dibilangin sama Gitu. Miss Rosi ini. Udah kayak emak-emak aja ini ngomongin Gitu ya. anaknya. Jadi memang ada sebuah ya kalimat lah ya atau pepatah, memang trust must be earned gitu ya. Jadi nggak bisa Yes. trust itu dikasih gitu aja. Kita harus earn itu dengan pertama ya dengan kesabaran. Ya kita ngalah lah. Kita tahu selanya lah. Kapan kita harus maju, kapan kita harus ngalah, kapan kita harus presentasi hal-hal. Kadang gini loh, kadang-kadang tuh milenial tuh karena excitednya, karena ilmunya melimpah-limpah itu, kadang dia presentasi tuh kayak meluber gitu kan, sampai orang itu sampai mungkin kayak generasi yang lebih senior tuh kayak merasa ini ngomong apa, arahnya kemana, strukturnya gimana, itu kadang-kadang ini kesulitan, akhirnya ya nggak bisa dipercaya. Jadi kayak mereka cuma hanya ngomong aja gitu loh, tapi nggak ada realisasinya. Nah, mungkin dari Miss Rosi itu bisa dilakukan. Jadi pilih ya dengan cerdik, pilih hal-hal tertentu yang memang bisa kita perlihatkan hasilnya supaya kita bisa dapat kepercayaan. Nah, mungkin juga selain yang milih divisi yang resikonya kecil, itu juga bisa kita menggunakan expertise kita, kompetensi kita di area yang memang belum dikuasai sama mereka, yaitu misalnya area promosi digital, sosial media. Ya udah, karena memang itu dunia kita, ya kita bisa eh, support perusahaan keluarga kita atau perusahaan tempat di mana kita bekerja kepada orang yang lebih senior, kita expert di situ. Nah, tapi ya lagi-lagi kita juga harus kasih hasil. Kalau nggak gitu ya tetap aja dia anggap sosial media itu nggak ada gunanya atau dan lain sebagainya lah kayak gitu. Benar. Terus harus ada time frame-nya ya. Gitu. Jangan sampai kita baru berhasil setelah 2-3 tahun, terlalu lama. Kita mesti Iya. kasih goal yang achievable in the short time, the shortest Iya. time possible. Supaya kita bisa kasih bukti, supaya maksudnya mereka juga bisa kasih kita kepercayaan lebih. Betul, betul. Gitu. Makanya wawasannya juga nggak hanya sekedar wawasan aja, tapi ya benar-benar tuh harus dicatat, di plan, dikasih struktur yang jelas, timeline yang jelas gitu ya, supaya orang ketika dengar presentasinya itu bisa ikut membayangkan gitu. Oke. Nah, terakhir sekarang kenapa kok bisa dead ya? Kenapa kok kita bilang millennial is dead? Karena waktu kan terus berjalan nih. Nah, kalau baby boomers dulu mungkin sempat mengincipi menjadi generasi muda. Nah, sekarang generasi mudanya milenial. Tapi kalau karena waktu terus berjalan, apalagi dekade baru 2020, kita hidup di masa depan sekarang, ya milenial juga nanti akan jadi senior kan? Iya benar gak? Someday ya. Iya kan? Suatu hari nanti. Nah, sudah ada penggantinya tuh generasi Z orang bilang. Ada juga generasi Alpha. Nah, milenial juga akan dipandang gaptek, alay, dan lain sebagainya. Aku yakin kayak gitu, karena teknologi itu sangat cepat, sangat benar-benar kita nggak bisa ngikuti perkembangan teknologi sangat cepat itu. Jadi milenial juga bisa ketinggalan zaman loh. Ya kan? Milenial juga bisa ketinggalan zaman. Nah, itu kalimat yang penting gitu ya, bahwa perlu direnungkan loh. Kita milenial yang katanya paling pinter, katanya paling menguasai teknologi, kita pun bisa ketinggalan zaman ketika waktu memang terus berjalan di masa depan. Agree. Apalagi ya, kan? Kalau kita nggak mau catch up, nggak mau merubah diri, akhirnya terlibas oleh zaman. Betul. Balik lagi ke karakter. Tadi kalau misalnya menangani ke generasi yang lebih senior, karakternya adalah kita harus sabar. Milenial harus sabar, harus menunjukkan hasil, harus istilahnya tanda kutip bisa mendapatkan kepercayaan dengan usaha-usaha yang real itu ya. Nah, karakter untuk menghadapi generasi yang lebih muda lagi adalah ya sama berputar. Kita milenial harus rendah hati untuk mau belajar dari yang muda. Harus menyingkirkan ego. Kan biasanya kalau orang egonya gede, aduh malu aku belajar dari anak-anak bocil-bocil itu, malu aku belajar. Nah, padahal mereka itu yang justru lebih paling
Ya, tanda kutip kalau dalam bidangku ini dunia digital marketing atau dunia sosial media, aku pun sering tanya sama anak-anak SMA, sama anak SMP, lagi ada apa di yang kamu omongin sama teman-temanmu yang lagi tren ini apa? Sosial media itu Mm-mm. seperti apa? Nah, mereka dengan sangat lihai bisa ngomong ini loh, kok ini loh, Kak, ada ini, ada itu. Dan aku kaget, Miss. Wow, ini aku nggak tahu loh kalau aku nggak dikasih tahu sama mereka. Kayak gitu-gitu loh, Miss. Benar, 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 benar. Mm-mm. Yang penting kita nggak boleh nutup diri ya, karena Betul. informasi zaman sekarang tuh bisa datang dari siapapun. Ya, Ya, jangankan orang yang lebih tua, lebih muda, dari siapapun aja informasi ini bisa datang. Salah satu contoh nih, kebetulan salah satu tante aku sendiri, padahal usianya masih sekitar 60-an, tapi karena dia stop belajar, bahkan smartphone pun dia nggak bisa gunain. Karena dia sangat berpikiran, handphone itu sulit, bukan mm-mm. untuk aku ini pasti. Pasti untuk anak-anak muda. Komputer tuh sulit, bukan untuk aku. Pasti untuk anak-anak muda. Akhirnya dia menutup opportunity atau celah untuk dirinya sendiri untuk maju dan berkembang. Jadi sebenarnya kalau kamu tuh stuck, nggak bisa grow, itu sebenarnya you have to ask yourself dulu Yes, instead of your surrounding. Kamu sebenarnya mau maju atau enggak? Karena betul. sebenarnya nggak ada yang bisa menghalangin kita maju kalau kita sendiri pengennya maju ke depan, gitu loh. Iya. Tapi nggak ada siapapun yang bisa ngangkat kamu untuk maju, dorong kamu untuk maju kalau kamunya sendiri stuck dan memang memutuskan untuk berhenti belajar gitu. Jadi Betul. mungkin end of millennial is dead itu kuncinya ya mungkin lebih ke diri kita sendiri ya, bener Betul, nggak? betul, betul. Kalau aku bisa bilang ya, otak encer aja nggak cukup, ya kan? Hatinya juga harus encer ya. Benar. Karakternya juga harus encer, harus istilahnya jangan terlalu kaku, jangan terlalu kayak menutup diri, keras kepala ya, stubborn, Hmm. nggak mau belajar, nggak mau buka Mm-mm. diri, nggak mau belajar, aduh nggak mau apa istilahnya keluar dari zona nyaman. Akhirnya ya kalau nggak berubah, akhirnya ya dead sungguhan gitu kan? Iya. Oke, Nah, oke. terakhir Hmm, kita mesti tutup dengan yes. pesan. Mungkin Oke. saja ada generasi senior nih yang lagi dengerin kita. Wow, iya. Gitu loh. Semoga. Dan kita berterima kasih banget sih kalau ada yang mau Iya, dengerin. iya. Gitu. Mm-mm. Ya, mungkin kalau saya boleh sedikit sharing untuk para generasi senior yang mungkin kebetulan dengar juga podcast kita ini. Mohon maaf tidak bermaksud menggurui. Betul Tapi saya sekali. juga tinggal bekerja sama berpartner juga dari beberapa generasi yang senior, usianya jauh di atas saya. Banyak banget yang masih bisa berkarya di usia mereka yang sudah senior. Bahkan di puncak-puncaknya, mereka ini sedang berada di puncak-puncaknya karirnya mereka, padahal usianya 60-65, Hmm, gitu loh. Jadi jangan pernah batasin diri ya, Bapak Ibu sekalian yang di generasi senior ini, dan teruslah belajar dan menyerap informasi sebanyak-banyaknya, hauslah selalu sama perkembangan zaman, lalu what's new around us itu, kehausan untuk belajar ini tetap harus di-maintain, tetap harus dipunyai gitu, selalu kepingin tahu. Itu aja sih nomor satu menurutku cukup. Karena rasa ingin tahu itu akan mendorong kita untuk mencari tahu. betul. Karena kalau kepingin tahu aja udah enggak, jangankan mencari tahu. Ya kan? Kepingin aja udah enggak. Gitu. Betul, Jadi betul. harus Setuju. tetap dibiasain untuk tetap curious sama yang terjadi di sekitar kita. Perkembangan apa aja sih? Minimal kalau mungkin Bapak Ibu dengerinnya, aku kan bukan bisnismen, minimal kan punya anak dan cucu nih, Ya, supaya bisa bisa dibuat topik. nyambung. Nah, Supaya betul. bisa nyambung, terutama kalau cucunya itu udah remaja. Pasti Mm-mm. obrolannya kan something yang ngomong apa sih? Nah, itu Mm-mm. kalau bisa jadi grandma-grandpa yang asik, wah mereka Mm-mm. pasti respect dan mereka pasti cerita semua. Dan alangkah Iya. baiknya kalau anak-anak ini yang di zaman sekarang ini lebih dekat sama grandma-grandpanya sendiri daripada Ya, sama ya. orang lain kan, Setuju, gitu setuju, loh. setuju. Jadi Betul. itu bekalnya coba dipikir goalnya itu untuk kebaikan diri sendiri dan keluarga. Nah, Mm-mm. kalau pesannya untuk generasi milenial apa, Jack, dari kamu? Kalau untuk generasi milenial memang udah kita bahas sih pesannya yaitu tadi ya pokoknya karakter dan karakter. Somethingnya Tanpa itu ya. betul tanpa karakter kita nggak bisa. Oke, kita bisa sukses, kita bisa meraih mimpi kita, tapi kalau tanpa karakter yang solid eh, itu nggak bisa bertahan lama. Itu hanya akan membawa ke masalah yang lebih besar. Jadi saya rasa cukup sih kalau untuk milenial.
Cuman mungkin ini di penghujung episode ini, aku dari tadi tuh memang kepikiran kita kadang pakai aku, kadang pakai saya. Nah ini menandakan bahwa betul ya nggak apa-apa, it's okay. Maksudnya kita juga kan masih belajar juga loh Miss ya. Karena di Pintership ini kita bukan, ya itu tadi Miss Rosi bilang, kita tidak bermaksud menggurui siapapun. Kita sendiri pun masih dalam proses belajar. Termasuk untuk membuat podcast ini, di episode 1 ini, mungkin Anda mendengar kita bahasanya masih ke sana kemari, kita masih rebutan ngomong, kayak gitu. Tapi itu nggak apa-apa, kita nggak perlu, istilahnya, mau edit atau gimana. Intinya kita akan terus memproduksi episode-episode berikutnya, dan kita percaya dengan episode-episode berikutnya kita bisa lebih improve lebih baik lagi. Ya, lebih baik lagi. Nah, jadi ini adalah bukti di mana kita punya sebuah tanda kutip niatan untuk berkembang. Kita kepingin message kita ini sampai lah. Ya, semoga tidak terlalu mengganggu lah ya inkonsistensinya kita dalam menggunakan beberapa bahasa gitu ya. Oke. Jadi itu millennial is dead, tapi nggak harus dead kalau kita mau berubah. Jadi kalau kita mau berubah, judulnya kita bisa ganti millennial is not dead. Ya kan? Jadi mau dead, aku nggak mau. Iya, jangan, aku juga nggak mau. Masih pingin banyak berkarya, jadi nggak mau dead dulu. Makanya kita mau berubah dan terus belajar gitu. Oke, Miss Rosi, thank you untuk episode perdana kita, harus di-celebrate ini. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik-topik yang lebih menarik dan yang pastinya bisa bikin kita jadi lebih pintar. Ya, thank you for listening. Salam Pintership. Salam Pintership.